Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Amin Al-Abror. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, salawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya beliau fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Makam keramat Sunan Batok. Sunan Batok yang diyakini warga sekitar, beliau adalah sosok orang yang pertama kali babat alas desa Nglimut tersebut dan penyebar agama Islam di desa Bubakan tersebut. Tutur sedikit cerita warga setempat yang dikatakan bahwa Sunan Batok dan istrinya hidup di zaman eranya Wali Songo. Desa Bubaan, Kecamatan Mijen, Semarang, terkenal dengan kesuburan tanahnya yang masih dikelola untuk lahan pertanian. Terkenal pula dengan pusaran sesepuh desa yang bernama Sunan Batok dan Nyai Batok. Selain makam leluhur, desa tersebut juga terdapat situs cagar budaya berupa Watu Lumpang. Banyak sekali tinggalan-tinggalan leluhur yang sekiranya belum diketahui keberadaannya di sekitar kita. Karena leluhur kita memang sengaja menciptakan mahakaryanya berupa situs cagar budaya yang menjadi warisan budaya saat ini, supaya kita bisa mengenal dan mengenang bagaimana kehidupan mereka pada zaman kerajaan-kerajaan klasik dahulu yang mempunyai pemimpin sosok raja yang arif dan bijaksana tentunya. Keadaan masa itu yang memaksakan leluhur kita untuk berpikir lebih mandiri dan kreatif untuk menciptakan suatu karyanya yang dapat dijadikan alasan dalam berpikir modern, yaitu dengan menciptakan alat yang sangat tradisional berupa Watu Lumpang yang digunakan sebagai pelengkap untuk memudahkan suatu pekerjaan. Di sebelah sisi timur laut Gunung Ungaran, di sebuah tempat yang sangat jauh dari keramaian pemukiman warga, di tengah-tengah lahan sawah milik warga sekitar yang masih produktif, Watu Lumpang tersebut masih dirawat oleh warga. Mungkin dulu di area persawahan ini adalah sebuah pemukiman penduduk atau area pertanian yang luas dan subur dengan air yang sangat cukup untuk mengelola lahan pertanian. Dan sarana Watu Lumpang sebagai bukti bahwa di sini pernah ada suatu kehidupan yang dibilang cukup ramai. Watu Lumpang kadang juga digunakan sebagai sarana untuk memudahkan suatu pekerjaan, menumpuk hasil tani dalam skala kecil, atau digunakan sebagai menumpuk ramuan obat-obatan. Ada juga beberapa pendapat yang mengatakan bahwa fungsi dari Watu Lumpang dipergunakan sebagai sarana pemujaan Dewi Sri atau Dewi Padi atau Dewi Kesuburan. Watu Lumpang kadang digunakan sebagai penanda sebuah perkampungan atau suatu tempat di mana timbulnya awal suatu peradaban yang benar-benar dipilih sebagai tempat tinggal untuk menetap dalam mengembangkan kehidupan. Tanah kerajaan contohnya sering kita jumpai. Sebutan kerajaan biasanya terdapat suatu hal yang ada kaitannya dengan situs cagar budaya.
banyak cerita rakyat yang menggambarkan sebuah mitos yang menjadikan suatu kepercayaan tertentu yang diyakini kesakralannya dan mengandung unsur mistisnya. Bagaimanapun cerita tersebut tetap kita kagumi, karena itu bisa membawa dampak yang baik untuk situs-situs cagar budaya di Nusantara. Menciptakan keterjaganya situs tersebut dari orang-orang awam yang benar-benar belum tahu menahu soal keberadaan situs tersebut atau belum mengenal situs tersebut, supaya terhindar dari segala jenis pengrusakan karena tidak tahu, ataupun pengangkutan ilegal karena suatu tujuan kemewahan dunia. Makam Kyai Batok dan makam Nyai Batok lokasinya tidak jauh dari pemukiman. Di samping makam ada hamparan sawah yang indah. Kyai Batok dan Nyai Batok ialah orang yang pertama kali Bebak Yoso atau Babat Alas di Desa Batok, Kelurahan Bubakan, Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Menurut warga sekitar, Kampung Batok dijadikan wisata kampung durian. Saat musim durian banyak jenis duriannya dan sering diikutkan lomba durian tahunan Semarang. Inilah sepenggal kisah makam keramat Sunan Batok dan Nyai Batok. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih yang telah meluangkan waktunya untuk menonton video kami. Semoga saudara-saudaraku semuanya dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, diluaskan rezekinya, selalu dalam ketaatan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.